Strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel Dr. Mom Indonesia. Teman-teman, sudah menonton video sebelumnya bukan? Dengan judul 2 Tuntutan Mitra. Oh ya, seharusnya saya upload mengenai pendapatan agen yang saya compare dengan beberapa bidang usaha yang sejenis. Namun, akan saya upload berikutnya saja ya, karena pada video sebelumnya saya mendapatkan komentar yang mana saya pikir harus saya tanggapi agar tidak mengalami anxiety attack saat menonton video-video di channel ini. Begini isi komentar tersebut. Dari Fitri BLG, Dok Mom, kalau menjadi YouTuber itu jangan ngasih berita yang bikin jengkel, jangan cari untung sendiri. Kalau Tuhan menghendaki koperasi bisa berdiri, setidaknya ucapan you itu yang baik-baik saja. Berita Anda bikin resah dan bikin bimbang. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman jika membuat teman-teman merasa tidak nyaman. Menanggapi kasus ini, saya terlalu realistis tanpa mengimbangi sisi lainnya, sehingga mungkin membuat beberapa orang merasa jengkel dan mengundang suuzon, serta membuat resah dan bimbang. Pikiran yang realistis yang memiliki dasar juga tidak salah, tapi juga saya tidak membenarkan 100%. Karena semuanya memang harus berimbang. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang selalu support saya dengan komentar-komentar positif dan juga bijak. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada teman-teman semua dan disekelilingi oleh orang-orang baik. Amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjut ya. Dan silakan didengar, jangan di-skip karena ini sangat penting sekali. Ini ada kaitannya kenapa saya membuat video mengenai 2 tuntutan mitra. Sebelumnya, video dengan judul 2 tuntutan mitra yang mana isinya menekankan tentang kejelasan berlakunya MOU setelah masa MOU habis. Saya mendapat informasi mengenai pertanyaan yang diajukan mitra, yang kemudian ditanyakan oleh perwakilan mitra, namun belum ditanggapi hingga saat ini. Ya, mungkin pihak pengurus sangat sibuk dalam mendesain sistem koperasi selanjutnya agar hak para mitra bisa tertunaikan. Adapun poin-poin tersebut diantaranya: 1. Terkait NMSI terbelah menjadi 2 kubu. 2. Dan kenapa terasa begitu cepat untuk memilih kubu A atau kubu B dengan atau tanpa mengetahui sistemnya seperti apa. 3. Kenapa 2 investor gagal bergabung? 4. Kapan mufakat terlaksana antara pihak investor dan koperasi? 5. Barulah terkait status MOU setelah 3 bulan dan harapan mitra untuk ada perpanjang MOU, agar mitra menjadi tenang bahwa semua akan berjalan sebagaimana mestinya, walau MOU sudah lewat 3 bulan. Nah, untuk poin pertanyaan tersebut, saya merasa sudah terjawab, namun masih asumsi saya saja, sehingga belum bisa saya up. Tapi jika teman-teman menginginkan saya untuk berbagi pendapat saya, insya Allah akan saya coba post terkait poin-poin tersebut. Dan sebenarnya teman-teman pun bisa menilai dan menganalisis sendiri dari skenario yang telah dilewati yang saya post dengan sistematis di channel ini. Baik, saya jelaskan secara singkat saja biar tidak terlalu klise. Misal pada poin kedua, kenapa 2 investor gagal bergabung? Masih ingat video saya terkait takeover atau game over? Di sana pun sudah ada clue yang bisa menjawab poin kedua ini. Pada investor pertama, saya merunut dari apa yang sudah dijelaskan oleh Kepala Dinas Kelembagaan Kediri bahwa investor pertama ingin bergabung dengan NMSI, namun tidak ingin diikut sertakan dengan masalah-masalah yang ada, sehingga hal ini pun akan merugikan mitra. Pada investor kedua, kalau teman-teman coba search PT Trust Global Karya, PT tersebut adalah PT yang bergerak dalam bidang saham forex. Nah, untuk ikut ke saham, belum jelas kepastian terkait keuntungannya. Dan di lain hal, mungkin saja pengurus atau pihak penyelamat koperasi khawatir jika sisa uang yang ada diikuti dalam saham. Maka akan terjadi 50-50 atau tiada kejelasan. Apakah keuntungan didapat atau malah kerugian? Menurut saya, lagian namanya investor, masa iya kita yang memberikan uang kepada investor tersebut? Dan harusnya investorlah yang memberikan uang kepada kita sebagai investi.
selaku penggerak usaha yang mana pada akhirnya laba tersebut nanti dibagi sesuai kesepakatan. Nah, saya memiliki jawaban di poin-poin lainnya. Sekaligus kenapa Sekretaris Koperasi mengundurkan diri sehari setelah pertemuan di Hotel Bukit Daun Kediri pada tanggal 19 Februari 2020 yang dihadiri oleh pihak investor pertama dan Dinas Koperasi serta para agen. Namun, lagi-lagi ini hanya asumsi saya saja, opini yang tiada referensi yang begitu kuat sekalipun memang ini adalah kabar-kabar baik yang bisa kita terima. Namun, terlepas dari itu semua, memasuki bulan April yang tidak lama lagi ini, maka saya rasa ada hal urgent lainnya yang harus segera mendapat keterangan jelas, yaitu tadi status MOU apabila telah lewat 3 bulan. Memang, Ketua pernah menyampaikan bahwa semua profit terhitung mulai 5 Februari akan tetap dibayar. Nah, hal ini akan lebih baik jika dipertegas dengan surat resmi yang bisa menjadi acuan kuat bagi para mitra. Begitu nggih Bu. Nah, itulah yang menjadi dasar saya untuk memposting terkait tentang tuntutan mitra dan kejelasan MOU berupa surat resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebenarnya, saya tidak ingin mengupload poin-poin ini. Namun karena komentar tersebut membuat saya menguraikannya. Pun saya tidak membahas yang lain kecuali MOU karena setidaknya kita menghargai usaha dari penyelamat koperasi yang hendak memperjuangkan hak mitra dan saya hanya fokus ke depan apa langkah selanjutnya sesuai yang diharapkan banyak mitra. Yang akhirnya memutuskan untuk mengupload video tersebut dengan harapan bisa mendapat feedback yang baik. Jadi begini nggih Bu. Inti dari video ini akan saya analogikan. Warga kampung Suronatan hendak berlibur ke puncak, yang mana melewati jalan sepi, hanya ada pohon-pohon dan tidak ada perkampungan. Namun, di pertengahan jalan, bus yang mengangkut warga mogok. Nah, agar mobil tersebut jalan, tentunya semua harus bergotong royong agar tujuan tercapai. Kan kasihan ya jika hanya Pak sopir yang kerja keras. Mobil juga nggak akan melaju, yang terdengar hanya deruan bus tersebut. Lantas, jika mayoritas penumpang yang bergumam dalam hati dengan berkata, "Saya optimis kita akan sampai ke tujuan." Lalu apa yang terjadi? Silakan dinilai sendiri ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, ketika mengetahui bus tersebut mogok, tentunya kita harus mencari tahu kenapa mobil mogok, apa yang terjadi, hal prioritas apa yang harus dilakukan agar bus tersebut bisa berjalan dan bisa mencapai tujuan. Manakala ketika kita mengetahui prioritas kita, maka semua akan berjalan efektif dan efisien. Tujuan pun akan mudah untuk dicapai. Begitulah kurang lebih Bu, semoga bisa dimaklumin dan dipahami maksud ini. Oh ya teman-teman, jika terdapat video penting yang bisa membantu masyarakat agar tidak terjebak dalam sistem Ponzi yang menjamur di Indonesia, silakan di-share ya, agar minimal masyarakat bisa mengetahui dan terhindar dari sistem Ponzi yang mencekik ini. Satu kebaikan teman-teman akan membantu banyak masyarakat luas, dan apa yang teman-teman sampaikan semoga bisa menjadi amal jariah. Sekian teman-teman semua, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa terus dukung channel ini agar dapat memberikan informasi penting lainnya dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.